Nah, sebenarnya si Bakushou ini justru lebih cocok untuk semua jenis kulit gitu. Kenapa? Karena biasanya kan beberapa kulit sensitif ya, yang memang kayaknya sedikit-sedikit perjing kayak aku lah, hati juga sensitif, kulit sensitif ya kan. Sehingga memang si Bakushou ini lebih ramah sama kulit gitu. Yes, welcome back to Tap Out. Masih bareng Cheryl di sini dan kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ido, editor-in-chief dari Style Indonesia, ngomongin si dupe-nya retinol atau bahan alami lah. Ini lebih ke kayak pilihan alternatif. Kalau lo mau mendapatkan hasil seperti retinol, ini bisa pakai sesuatu yang lagi tren, yaitu adalah Bakushou itu. Jadi ternyata dia senyawa, tapi senyawa alami ya. Betul, dia senyawa alami. Beda sama retinol ya. Kalau retinol tuh tadi aku jadi lupa. Sintetis, Kak? Yes, sintetis. Oke, nah tadi kita udah sedikit kenal apa sih itu Bakushou dan apa sih yang dia lakukan sampai bisa jadi tren gitu ya akhirnya. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, oke, kita masuk ke si manfaat si Bakushou ini. Secara general apa sih sebenarnya manfaatnya si Bakushou? Oke. Jadi sebenarnya secara manfaat tuh dia beda-beda tipis dengan retinol gitu. Ada 4 manfaat nih. Aku mengkelompokkan menjadi 4 manfaat. Yang pertama adalah antioksidan gitu. Jadi bisa memproteksi kerusakan akibat kulit itu terhadap paparan sinar matahari dan juga sinar UV. Lalu yang berikutnya ada anti-inflamasi, bisa mengatasi masalah peradangan kulit pada acne gitu ya, maupun juga eksim yang punya masalah eksim gitu ya. Yang berikutnya adalah anti-aging. Nah itu si Bakushou itu bisa mengurangi garis kerut di kulit gitu ya, terus kelainan pigmentasi atau hiperpigmentasi yang banyak ditemukan di proses penuaan kulit nih Cheryl. Jadi biasanya kan kalau udah agak-agak tulir gitu ya, elastisitas tuh menurun ya kan, lalu kulit tuh mulai terasa lebih kusam. Oke, gue pulang dulu, bye. Kering. Mulai kering gitu kan. Dan berikutnya adalah anti acne atau terbukti mengurangi keparahan jerawat gitu. Jadi 4 manfaatnya benar-benar kelihatan banget sih. Iya. Benar, jadi mirip-mirip lah sama si retinol itu gitu ya. Tapi ini versinya dia lebih aman. Jadi mungkin dan lebih lengkap sih. Lebih lengkap ya. Kalau retinol kan ke anti-aging ya, mostly kan functionnya. Nah ini kalau si Bakushou itu memang dia ada inflamasi dan acne gitu ya, jerawat-jerawatan. Gitu. Nah berarti si antioksidannya tinggian mana Kak, sama si red algae ya yang ngalamin juga? Tetap tinggian ini sih. Ini dia lebih tinggi. Dia lagi, makanya sekarang kayaknya orang semua lagi mengejar kayak sold out semua nggak sih, Bo? Iya. Semua yang ada, yang harganya mau 80.000, 150.000 dihajar aja loh. Ternyata tajirun orang-orang Indonesia itu ya, kalau sama skincare luar biasa loh. Sekarang tempat skincare di mall-mall itu kamu tahu lah tuh ya, yang huruf depannya itu ngantri mulu. Ngantri, dulu kan makanan ya, sekarang skincare. Yang ngantri. Oke, kalau untuk ini kita balik ke resiko ya. Setiap kandungan-kandungan nih punya kemungkinan resiko kayak tadi retinol gitu ya. Ataukah ini karena ini sintetis gitu ya? Apakah karena ini sintetis jadi nggak ada resikonya ya? Apa gimana ya? Oh tunggu, sebelum resiko mungkin ini cocok untuk kulit apa ya? Tadi ada yang nanya soalnya nih dari bulan nih nanya ini cocok untuk kulit apa sih? Oke, ini efektif untuk semua jenis kulit atau cuma beberapa jenis Kak? Nah, sebenarnya si Bakushou ini justru lebih cocok untuk semua jenis kulit gitu. Kenapa? Karena biasanya kan beberapa kulit sensitif ya, yang memang kayaknya sedikit-sedikit perjing kayak aku lah, hati juga sensitif, kulit sensitif ya kan. Sehingga memang si Bakushou ini lebih ramah sama kulit gitu. Nah, kalau soal gimana sih berfungsi efektif nggak sih ya untuk semua jenis kulit gitu, atau hanya jenis kulit tertentu aja? Sebenarnya tuh kalau soal efektivitas sebuah zat aktif gitu ya, Cheryl, atau produk skincare itu benar-benar buat aku sih tergantung banyak hal sih ya menurutku ya. Kenapa? Sebagai orang awam nih ya gitu, karena aku tuh bukan orang ahli medis lah gitu ya. Tapi nggak cuma soal Bakushou gitu, si retinol, kandungan bahan aktif lainnya gitu, efektivitasnya juga tergantung sama banyak faktor sih Cheryl gitu. Misalkan kayak kondisi kulit, tingkatan masalah kulit, faktor sensitivitas ya gitu kan. Kemudian lanjut ke gaya hidup gitu. Jadi percuma kalau pakai Bakushou-nya rutin, mau pagi mau malam gitu ya, tapi yang kita konsumsi terus lifestyle kita juga nggak oke. Jadi mau kulit apapun, jenis kulit apapun, menggunakan produk skincare apapun juga akan sama aja sih gitu. Jadi kayaknya cuma sia-sia aja gitu. Iya sih, bener sih. Betul itu, apalagi kalau sebenarnya yang alami sih harusnya udah agak aman ya. Nah ini makanya ngomongin soal aman, resiko tadi ya kan. Nah si resiko ini berarti juga tergantung dari lifestyle juga kan. Betul.
Kalau resikonya sebenarnya aku kemarin sempat nanya nih sama Dokter Luri Pamela, spesialis kulit dan kelamin, dermatolog dari ID Derms. Thank you Dokter Luri. Jadi gini, secara spesifik sebenarnya kalau kata Dokter Luri dengan berdasarkan penelitian dan juga pengkajian gitu ya, si retinol dan bakuchiol ini sebenarnya memang senyawa tuh yang kalau sedikit mengejelimet ya, itu menginduksi ekspresi gen yang sangat mirip pada kulit manusia. Nah dalam hal ini tuh adalah kemampuannya si bakuchiol itu memudarkan tanda-tanda aging seperti kerutan halus, kukus hiperpigmentasi dan segala macam. Nah, berdasarkan hasil penelitian nih ya, lebih panjang sedikit gitu ya dari tahun 2018 di British Journal of Dermatology, bahwa efek kemerahan, gatal dan mengelupas dari bakuchiol itu sangat ringan dan minim terjadi dibandingkan dengan retinol gitu. Artinya, interaksi antara bakuchiol dan juga kulit tidak akan terlalu sekeras retinol yang sampai dapat membuat kulit itu mengelupasnya heboh atau berlebihan. Kalau dari aku, Sheryl, intinya bakuchiol itu memiliki efek samping yang jauh lebih minim atau ringan terhadap kulit ketimbang retinol, terutama pada kulit yang sensitif dan juga reaktif. Namun tentunya nih ya, buat aku ya penting juga nih diingat bahwa sebagai bahan aktif seperti bahan aktif lainnya gitu ya, si resiko alergi bisa saja terjadi kalau kita tuh gunain bakuchiol juga mungkin heboh, kayak mungkin kayak anggit orang dipakai sehari 2 kali, anggit dipakai sehari 7 kali gitu kan, ya jangan ya kan, atau kayak 5 kali kayak sholat wajib gitu, jangan. Jadi karena memang udah ada laporan gitu mengenai peradangan akibat bakuchiol, tapi memang jarang sih ketimbang retinol gitu. Ya jangan lupa pakai mandi tuh bakuchiol, please. Iya gitu. Kalau anggit kan udah diminum, dibuat selai apa segala macam. Dibuat selai. Ya Allah. Oke. Ada ekstrimnya. Itu ya ternyata memang efek sampingnya jauh lebih aman dari retinol. Jadi mungkin kalau lo pengen mendapatkan kandungan yang seperti retinol malah nih lebih lagi gitu ya karena ada antioksidannya. Nah, ini cocok lah berteman baik dengan si bakuchiol ini. Alright, nanti kita bakal balik lagi masih bareng sama Kak Ido dari Editor in Chief Style Indonesia bahas soal bakuchiol abis ini.